Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini kita akan kembali lagi untuk visit profil-profil di Alkitab. Ini adalah pemimpin yang baik ya. Ya, betul. Dia tahu siapa yang mengangkat dia menjadi raja. Dan dia tahu tugasnya dia. Tuhan memakai seorang yang takut akan dia meskipun bukan umatnya ya. Saya katakan bukan umatnya karena dia bukan orang Israel. Tapi orang Persia, tapi Tuhan pakai. Kita sudah merasa tidak mau lagi pulang. Ini ibaratnya surga dan bumi. Ya, saking nyamannya kita di bumi ini, kita sudah tidak mau lagi ke surga. Padahal kita berasalnya dari mana? Sudah datang sebagai nabi. Dan saat ini dia sedang menjadi imam besar kita di bilik maha suci surga. Dan nanti ia akan datang kembali sebagai raja. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini kita akan kembali lagi untuk visit profil-profil di Alkitab. Tapi hari ini sangat spesial, memperingati Hari Bela Negara yang jatuh tepatnya pada tanggal 19 Desember. Kita akan membahas sosok yang tidak jauh dari seorang pemimpin atau yang memiliki sifat kepemimpinan. Kira-kira siapa yang akan kita bahas hari ini ya? Sebelumnya jangan lupa juga kalau kalian suka video ini kasih thumbs up dan komen kalau misalkan ada tokoh Alkitab yang kalian mau Facebook untuk bahas. Kita akan lihat siapa tokoh yang akan kita bahas hari ini dan kita akan nonton video yang satu ini. Imam Yehuda orang apa? Yahudi. Oke, betul. Raja punya Kuasa. selain kuasa, tinggalnya di Istana. istana. Habis istana, artinya dia punya raja tapi tambah ke Kekayaan. bukan raja tapi tambah ke depannya. Kerajaan. Mantap. Nah, Asia tapi depannya diganti jadi per. Ada per. Persia. Mantap. Ini cute. Kita belajar Alkitab di kitab apa? Alkitab. Iya, Alkitab mempelajari. Biasanya kita kalau misalkan lagi belajar tentang sekolah sahabat, biasanya kita belajar tentang apa? Firman. Ya, firmannya tentang apa? Tentang Tuhan. Ya, kita skip dulu. Boleh. Pasangannya ratu. Raja. Ya. Abis pergi, akhirnya Pulang. mantap. Kalau dibilangin mama harus Nurut. mantap. Setelah keluar dari penjara, akhirnya Bebas. Indonesia adalah Negara. iya, selain negara. Saya bangga menjadi Bangsa. mantap. Itu ada kitab, biasa kita pelajarin kitab Ellen G. White, itu biasanya ngajarin kayak kitab apa ya, kitab biasanya kita di Alkitab diajarin tentang apa? Nubuat. Nah, mantap. Siapakah nama tokoh yang dimaksud? Nah, 1, 2, 3, ya. Raja Kores.
Lawan kata bahagia. Sedih. Kalau mau pergi harus dapat. Uang. Izin. Ya. Pasangan ratu. Raja. Lagu Andrew Praise. Yerusalem. Dinding. Tembok. Di dalam negara ada. Ibu kota. Kota. Nabi. Nehemia. Oh, penginjil di apa? Penginjil disuruh itu diapain? Apa? Menginjil. Pasangan katanya. Melayani. Bukan. Tuhan bla, bla, Diutus. bla. Mengutus. Ya. Pasangan kata mukanya sedih. Muram. Siapakah nama tokoh yang dimaksud? Ahasuerus. Dikit lagi mirip Ahasuerus. satu zaman kayak zamannya tuh kayak deketan. Ahab. Dari hurufnya dari A juga. Azasasta. Mirip, hampir betul, tapi itu Azazas. masih salah. Bisa dibetulin nggak? Namanya tuh itu kayaknya yang dimaksud benar tapi masih salah. Coba. Jawabannya tuh Artahsasta. Koresh dan Artahsasta. Seperti sering dengar, tapi siapa ya kira-kira kedua tokoh ini? Tentunya Facebook itu nggak afdol kalau nggak membahas orang-orang atau tokoh-tokoh yang underrated di Alkitab. Tapi sebenarnya tokoh ini tidak terlalu underrated karena memiliki pengaruh yang sangat besar pada saat masa penjajahan bangsa Israel. Dan pada saat ini kita akan membahas kedua tokoh ini bersama dengan Pendeta Antonius. Halo sister, Halo Pendeta. apa kabar? Baik, puji Tuhan. Pendeta apa kabar? Puji Tuhan, sehat walafiat juga. Puji Tuhan. Oke Pendeta, kita langsung masuk ke topik hari ini. Kedua tokoh ini ya Pendeta ya, tapi tidak mungkin kita bahas langsung dua-duanya, kita bahas satu persatu dulu. Iya, jadi kita akan pertama bahas tentang Kores, Oke. baru nanti kita akan bahas tentang Artahsasta. Baik. Nah, oke, Siapa itu Pendeta? Koresh. kalau saya tanya ya, Oke, sebelum boleh. kita baca firman Tuhan, kira-kira apa yang Day tahu tentang Kores? Yang Day tahu aja. Karena udah sempat dengar-dengar dari YouTube juga Pendeta. Ya, Koresh itu raja Persia. oke. Apa lagi? Tapi hal yang unik yang aku dengar, dia itu adalah raja dengan rasa toleransi yang tinggi. Oh, oke Gitu. oke. Nah, sekarang kita lihat apa kata Alkitab tentang Koresh. Kores. Oke. Iya. Mari kita buka Alkitab kita ke 2 Tawarik 36 ayat 22 dan 23. Nah, ini judul perikopnya aja bagus ya. Apa judul perikopnya? Koresi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Karena ini hanya 2 ayat, bolehlah Day aja yang bacain. Oke. Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresh raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Iya, jadi Kores adalah seorang raja yang dipakai oleh Tuhan. Jadi orang Persia atau sekarang kita kenal dengan orang-orang Iran ya. Kalau zaman sekarang itu Iran. Dulu dikenal dengan kerajaan Persia. Mereka inilah yang berkuasa pada tahun sekitar 400-an sebelum Masehi, before Christ. Dan pada saat itu bangsa Israel masih berada di
Babel atau Babylon, Babylon. di mana kekuasaan yang pertama yang menjajah mereka dan membawa mereka semua ke pembuangan adalah kerajaan Babylon. Kemudian Babylon dikalahkan oleh kerajaan Persia, dan pada saat itu yang menjadi raja adalah Kores. Kores ini kalau kita mau telusuri lagi latar belakangnya sebenarnya cukup panjang sampai dia bisa jadi raja. Tapi intinya melalui dia juga lah bangsa Israel akhirnya diizinkan, seperti judul perikop yang kita baca tadi ya di dalam kitab Tawarik. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Apa tujuannya? Sebagaimana kita sudah baca tadi, ini menarik di ayat 23 ya. Maksud saya 2 Tawarik 36-23. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku. Oleh siapa? Tuhan. Oleh Tuhan Allah semesta langit. Dan di sini yang menariknya, Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Apa yang menarik di sini? Yang paling menarik adalah kerajaan Persia bukanlah kerajaan yang betul-betul mengenal Tuhan pencipta. Karena mereka sebenarnya menyembah dewa yang lain. Tapi dalam hal ini Kores tahu persis siapa yang mengangkat dia menjadi raja dan apa tugas yang harus dia lakukan. Ini adalah pemimpin yang baik ya. Ya, betul. Dia tahu siapa yang mengangkat dia menjadi raja dan dia tahu tugasnya dia. Kalau kita ditanya kira-kira Anda dalam posisi Anda sekarang, siapa yang pilih Anda di situ? Siapa yang menugaskan Anda di situ? Dan apakah Anda tahu tugas Anda? Nah, kalau Kores dia tahu. Dan yang menarik tentang Kores adalah dia perintahkan bangsa Israel untuk kembali. Dia sendiri, kalau saya perhatikan catatan Alkitab, dia sendiri belum pernah ke Yerusalem. Ya, dan kata lain dia tidak pernah menginjakkan kakinya di Yerusalem. Tapi dia perintahkan orang-orang Israel untuk kembali ke situ membangun rumah Tuhan. Ya, jadi kalau saya mau bahasakan, Tuhan bisa pakai siapapun yang dia kehendaki untuk menolong umatnya. Itu poin pentingnya ya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong umatnya. Namun kita harus tahu lebih jauh tentang Kores. Nah, kita buka di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-44 ayat 28. Oke. Ya, Aku baca ya pendeta. silakan. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Oke. Ayat selanjutnya di dalam Yesaya 45 ayat yang pertama. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Oke, perhatikan ayat ini. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kata diurapi di situ berasal dari bahasa Ibrani, Messiah, atau bahasa Latin Messiah yang diterjemahkan menjadi Mesias. Artinya yang diurapi. Jadi ada paham, ada penelitian dari para ahli Alkitab mengatakan bahwa Kores adalah Mesiasnya perjanjian lama. Kores is the Old Testament Messiah. Nah, kalau kita bicara Mesias di perjanjian baru itu merujuk kepada Yesus Kristus. Sesuai dengan Matius 1:21, dia akan dinamai Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan di sini bangsa Israel lewat peran dari Kores diselamatkan dari perbudakan, dari perjajahan, dari perhambaan, disuruh pulang dengan selamat untuk membangun kembali kota Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan. Jadi dengan kata lain, Tuhan memakai seorang yang takut akan dia meskipun bukan umatnya ya. Saya katakan bukan umatnya karena dia bukan orang Israel. Tapi orang Persia, tapi Tuhan pakai. Dan kitab Yesaya ini
dengan kitab Dua Tawarik atau kitab Ezra, itu rentang tahunnya 1 abad. 1 abad itu berapa lama? 10 tahun. 100 100 tahun. tahun. Iya. Iya, 100 tahun. Jadi 100 tahun sebelum ada Koresh, Tuhan sudah bilang di dalam kitab Yesaya bahwa nanti akan ada seorang namanya Koresh yang kuurapi, yang kupilih untuk membebaskan bangsaku dari perbudakan, dan akan kuperintahkan lewat Koresh bangsa Israel boleh kembali untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Jadi Tuhan Maha tahu ya. Dia gunakan Koresh bahkan ratusan tahun sebelumnya dia sudah bilang. Jadi kita perlu percaya apa kata firman Tuhan meskipun pengenapannya 100 tahun kemudian. Betul. Iya, itu dia. Oke. Kita akan bahas juga nih pendeta, setelah Koresh membebaskan bangsa Israel, apa yang akan terjadi dengan mereka yang kembali ke negeri kediamannya. Tapi kita akan tunggu sebentar setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Lanjut lagi pendeta. Tadi kita sudah bahas mengenai Koresh. Sekarang kita kupas sedikit mengenai Artasasta. Siapa itu Artasasta? Jadi kalau Raja Koresh tadi kan di Alkitab nama Koresh itu disebutkan lebih kurang 20 kali hanya di kitab Perjanjian Lama saja. Sedangkan kalau Artasasta namanya lebih sedikit disebutkan. Ya, jadi yang seperti dia bilang ini unread ya. Tidak terlalu banyak disebutkan namanya tapi sangat berpengaruh. Nah, jadi sebagaimana saya katakan tadi, Artasasta hanya disebutkan 14 kali. Dan itu hanya tercatat di dalam kitab Ezra dan Nehemia. Apa peran penting dari Artasasta? Jadi untuk mengawali ini saya perlu jelaskan bahwa dekret atau perintah raja yang dikeluarkan pertama kali untuk membangun kembali Yerusalem itu dikeluarkan oleh Koresh tadi. Kemudian yang kedua oleh Darius dan yang ketiga oleh Artasasta. Nah, kalau pertama kalinya perintah itu dikeluarkan memang bangsa Israel kembali hanya 50.000 orang lah sekian. Namun ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka tidak langsung membangun Yerusalem dan bait suci itu. Mereka malah sibuk membangun rumah mereka sendiri. Kemudian ketika keluar dekret yang kedua dari Darius, mereka juga belum menyelesaikan pembangunan dari bait suci Yerusalem. Kenapa? Karena banyak pertentangan, entah dari dalam dan dari luar. Nanti setelah dekret yang ketiga yang dikeluarkan oleh Artasasta, lebih kurang tahun 457 sebelum Masehi, barulah benar-benar bait suci itu dibangun dan diselesaikan oleh karena ada 3 orang yang berperan aktif dalam pembangunannya, yaitu Ezra, Nehemia, dan juga Zerubabel. Nah, apa yang saya mau bagikan tentang Artasasta ini? Artasasta adalah seorang raja yang dekat dengan umat Tuhan. Ya, dekat dengan umat Tuhan. Siapa mereka? Itu tadi Ezra, Nehemia, bahkan juga Zerubabel. Namun lewat kedekatan itu pun Artasasta tidak menjadi percaya. Ya, saya dapat satu kutipan dari pelajaran sekolah Sabat yang mengatakan bahwa sayangnya Raja Artasasta ini meskipun dekat dengan Ezra dan Nehemia tapi tidak menjadi orang percaya. Kenapa? Kenapa dia mengeluarkan dekret untuk kembali membangun Yerusalem? Hanya karena dia beranggapan bahwa Tuhannya orang Israel adalah salah satu dewa yang harus ditenangkan dengan sesajian, dengan hadiah-hadiah sehingga tidak ngamuk dan membuat masalah. Karena Artasasta ini adalah seorang politeis. Apa artinya politeis? Menyembah banyak Tuhan. Dia tidak menyembah hanya satu Tuhan. Jadi dia beranggap bahwa rajanya orang Israel ini adalah salah satu dewa yang harus ditenangkan dengan pemberian hadiah-hadiah agar tidak ngamuk. Itu sebenarnya ketakutan dari Artasasta. Dan Artasasta ini juga melambangkan orang-orang yang seperti saya katakan tadi, meskipun dekat dengan umat-umat Tuhan. Hari Sabat masuk gereja, memberikan perpuluhan, rajin ibadah, setiap Rabu malam, setiap Sabat dan setiap jam-jam pertemuan ibadah rajin, tetapi tidak menjadi percaya. Nah, itulah Artasasta
dalam karakternya. Oke, kalau dari Day kira-kira apa yang Day tahu tentang Artasasta? Artasasta. Iya. Yang tadi pendeta sudah sempat bahas juga sih, dia bukan orang yang takut akan Tuhan seperti Koresh. Kurang lebih seperti itu. Itu ya. Nah, lebih jauh kalau kita mau ambil cerita tentang Artasasta ini, meskipun pada samanya dia Bait Suci Yerusalem selesai dibangun, dia juga sama seperti Koresh. Belum pernah menginjakkan kakinya di Yerusalem. Ya, jadi dengan kata lain, Tuhan menggunakan mereka secara jarak jauh. Tuhan perintahkan, kemudian yang mengerjakan adalah bangsa Israel sendiri yang membangun. Apa kaitannya dengan bela negara? Ya, kita sudah merdeka saat ini. Sejak tahun 1945 ya, 17 Agustus kita sudah merdeka. Dan sebagai bangsa yang sudah merdeka, sama seperti bangsa Israel yang sudah dimerdekakan dari perbudakan lewat kedua raja tadi ya, Koresh dan Artasasta, perintah mereka hanya membangun kembali Yerusalem. Bagi kita harus membangun Indonesia menjadi bangsa yang makmur, punya cita-cita yang tinggi, yang berdaulat, yang bisa mandiri, dan yang tentunya tidak akan jatuh kembali ke dalam penjajahan. Itulah yang harus menjadi menjadi pemikiran setiap anak-anak bangsa di Indonesia ini. Oke. Pendeta, question pendeta. Ya. Kira-kira kenapa Tuhan bisa pilih Artasasta? Mungkin kalau Koresh tadi karena dia takut akan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bisa pilih Artasasta menjadi orang yang justru membantu pekerjaan tangannya di Israel? Oke, jadi perintah pertama kan dikeluarkan oleh Koresh. Koresh ini bisa kita bilang ya kakek buyutnya Artasasta. Jadi ketika firman itu dikeluarkan, perintah itu maksud saya dikeluarkan oleh Artasasta, ini berdampak kepada keturunan. Jadi ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kelakuan orang tua akan menurun kepada anak dan mungkin akan melanjutkan oleh cucu. Jadi pengaruh dari Koresh sebagai kakek buyut dari Artasasta ini dilanjutkan oleh cucunya yaitu Artasasta. Dengan kata lain, poin yang paling penting adalah ada pengaruh Tuhan di situ. Meskipun ada orang tua yang memberikan pengaruh langsung, tetapi ada Tuhan yang menjaga. Dan kenapa Artasasta? Karena nubuatan itu sesuai dengan Daniel pasal 9 dan 10 tepatnya dimulai di tahun 457. Nah, bayangkan 3 dekret. Seperti yang saya sudah katakan di awal bahwa bangsa Israel pulang, mereka tidak membangun bait suci, mereka bangun rumah mereka sendiri. Ketika dekret kedua keluar, ya mereka kembali membangun, tetapi tidak selesai juga. Karena ada tantangan dari dalam dan dari luar. Nanti ketiga, semua tantangan itu mereka bisa lewati. Kalau di kitab Nehemia, jadi tangan yang satu pegang peralatan untuk membangun, tangan yang satu pegang peralatan untuk siap berperang. Jadi di dalam kesukaran kita harus tetap membangun. Entah itu membangun infrastruktur atau membangun karakter atau pendidikan. Ya seperti Indonesia ini. Betul. Infrastrukturnya sudah bagus, tetapi kalau SDM-nya kurang bagus, ya sama aja kan. Jadi kita harus membangun bangunan fisik, kita juga harus membangun bangunan manusia. Ya kan? Dan karakter. Ya SDM, begitulah. Oke lah pendeta. Jadi apa yang kira-kira kita bisa aplikasikan sedikit nih mengenai pelajaran ini ke Hari Bela Negara pendeta? Ya, jadi isi Undang-Undang Dasar ya mengenai kemerdekaan. Kita yang sudah merdeka saat ini di tahun 2024 ini. Tugas kita sebagai penerus pahlawan-pahlawan yang memperebutkan kemerdekaan. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan ini dengan karya anak bangsa. Iya kan? Salah satu bagian dari membela negara ya pendeta. Iya, mengisi kemerdekaan ini dengan karya anak bangsa. Ya, karena kemerdekaan ini tidak akan dapat dinikmati kalau tidak diisi dengan
karya. Nah, Betul. dengan dari segala bidang ya, kebudayaan, kesenian, infrastruktur, pendidikan, ya. Nggak mungkin saya sebutkan semua menteri-menteri itu kan dengan bidangnya mereka masing-masing. Oke. Betul. Baiklah pendeta, kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai kedua tokoh ini dan bagaimana pengaruh mereka terhadap negara Israel dan juga negara mereka sendiri setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Kita lanjut lagi pendeta. Pendeta, kalau kita lihat sedikit dari cerita pada zaman itu ya pendeta, banyak ternyata orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang masih stay, yang overstay mungkin ya, di kerajaan Persia. Ya. Mengapa bisa begitu pendeta? Oke, jadi waktu dekret pertama dikeluarkan oleh Koresh, itu hanya sekitar 50.000 yang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Yerusalem. Dengan kata lain, lebih banyak yang tetap tinggal di Babel yang sudah diambil alih oleh kerajaan Persia dibandingkan yang pulang. Begitu juga dengan yang kedua, masih banyak yang tinggal di sana. Dibuktikan waktu Ahasveros, suaminya Ratu Esther, masih banyak orang Yahudi yang tetap tinggal, tidak kembali ke Yerusalem. Begitu juga dengan dekret yang ketiga. Jadi dengan kata lain masih banyak orang-orang Yahudi atau orang Israel yang tetap tinggal di pembuangan di Babel. Kenapa? Rumah sudah ada. Mungkin pekerjaan bagus sudah ada. Mungkin juga kepemilikan harta sudah ada. Sudah ada tanah mungkin yang sudah digarap, sudah membuahkan hasil sehingga mereka berada di posisi yang sudah enak. Aman. Atau kata lain comfort zone. Comfort zone. Aman. Ya, mereka pasti berpikir, ngapain saya kembali ke Yerusalem? Ngapain saya capek-capek bangun kembali Yerusalem? Padahal di sini semua sudah ada, iya kan? Ya, ini adalah mewakili mereka yang sudah enak di negeri orang, di negeri rantau, meskipun statusnya sebagai apa? Warga negara Indonesia. Bukan, sebagai Apa budak. tuh? Oh, sebagai Iya, mereka betul, kan pekerja ya di sana. jatuhnya mereka budak. statusnya di negeri Persia ini sebagai hamba sebenarnya, karena mereka diperbudak di situ. Ya, tawanan kan itu. Iya, tawanan, sama seperti Daniel ya. Meskipun Daniel ini jabatannya tinggi, ya sebagai seorang tangan kanan dari raja, tapi statusnya tetap pendatang. Ya, kadang-kadang kita lebih suka sebagai posisi pendatang dibanding kembali ke tanah air dan membangun tanah air. Ya memang, saya sendiri pun di Jakarta ini, saya berasal dari Sulawesi, tapi saya tetap lebih suka di Jakarta daripada kembali ke kampung halaman. Betul. Beda mungkin kalau sudah pensiun ya, mungkin saya akan kembali. Namun inilah peristiwa yang sebenarnya terjadi pada bangsa Israel, mengapa mereka tidak mau pulang. Dan ya dalam kehidupan itu ada seperti itu. Pasti akan ada saatnya ya benar. Ada saatnya di mana kita sudah nyaman tinggal di negeri orang. Kita sudah merasa tidak mau lagi pulang. Ini ibaratnya surga dan bumi. Ya, saking nyamannya kita di bumi ini, kita sudah tidak mau lagi ke surga. Padahal kita berasalnya dari mana? Dari surga, meskipun kita belum pernah ke sana ya. Itu dari keturunan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Kita sudah nyaman di bumi, tidak mau lagi ke surga. Padahal tujuan akhir kita adalah ke surga. Nah, sekarang kita kembali ke mereka yang mau kembali ke Yerusalem setelah dekret dari Artasasta dan juga Koresh. Mereka menghadapi banyak sekali tantangan. Ya sebenarnya fokus dari cerita Koresh dan Artasasta ini bukan Koresh dan Artasastanya saja, tetapi bangsa Israel yang mau pulang dan membangun kembali Yerusalem. Nah, mereka mengalami banyak sekali tantangan. Bahkan kitab yang khusus membahas tentang pembangunan Bait Suci ini ada kitab Nahum dan Habakuk. Nahum dan Habakuk, bahkan ada kitab yang lain lagi yang membahas tentang itu. Ya, Nahum, Habakuk, Sefanya dan Hagai. Nah, Nahum, Habakuk, Sefanya dan Hagai ini khusus membahas tentang perilaku umat Tuhan yang sudah kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Ya,
Kalau kita baca kitab Hagai ini lebih lucu. Gimana pendeta? Ya, mereka mau membangun rumah mereka dibikin bagus-bagus, cantik-cantik, tetapi rumah Tuhan dibiarkan seperti reruntuhan. Oh, oke. Iya, jadi kalau bisa dibandingkan mana lebih bagus bangunannya, lebih bagus rumah mereka daripada rumah Bait Tuhan. suci. Wah. Nah, itulah yang terjadi dengan bangsa Israel yang sudah kembali dari pembuangan. Dan di sini Tuhan mau mengajar kita bahwa meskipun Artasasta dan Kores ini orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun mereka sendiri tidak pernah ke Yerusalem, tetapi mereka mau memberikan yang terbaik. Hanya kadang-kadang umat Tuhan ini sendiri yang tidak mau memberikan yang terbaik Betul, untuk betul, Tuhan. betul. Rumah mereka lebih bagus daripada rumah Tuhan. Ya, mungkin seperti itulah kira-kira. Mungkin kalau misalnya mau lihat dari gambarannya juga seperti itu kali ya pendeta. Mungkin suatu negara gitu dapat dukungan dari banyak negara, tapi orang-orang di negara sendiri itu justru nggak memberikan yang terbaik untuk negara mereka. Ya. Tapi dukungan padahal sudah banyak. Seperti itu mungkin ya Iya. pendeta ya, kalau kita terapkan di. Oke, sekarang what did you Oke. get? Masuk ke segmen ini ya. Iya, ya. What did I get? Jadi Iya. kalau dari cerita ini sih bagaimana pertama ya Tuhan bisa menggunakan kedua orang yang mungkin satu tidak percaya, satu lagi bukan umat dia sebagai as in umat pilihannya Belum dia bertobat. gitu ya. Mm. Walaupun memang Quraisy orang yang takut akan Tuhan, tapi dia bukan orang dari Israel. orang Israel gitu. Mm. Tuhan pilih siapa saja untuk bisa membantu umatnya. Mm-mm. Itu yang pertama. Untuk yang kedua mungkin kalau misalkan mau dihubungkan dengan bela negara, yang bisa aku ambil di sini adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara bisa mempertahankan apa yang terbaik untuk negara kita sendiri. Sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang Israel yang diperintahkan Tuhan kepada mereka untuk membangun Yerusalem dan bait sucinya. Mm-mm. Seperti itu juga mungkin yang kita harus lakukan sekarang di tanah air kita sendiri. Mm-mm. Membangun apa yang seharusnya kita bisa berikan untuk negara. Oke. Begitu. Well said. Well said lagi. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Kores ini dianggap sebagai the Old Testament Messiah, sebagai penyelamat bagi bangsa Israel. Jadi Tuhan mau memakai seseorang yang dia anggap penting untuk menyelamatkan bangsanya, dan sebenarnya Kores ini adalah bayangan dari Yesus Kristus yang benar-benar akan menjadi Mesias, sang juru selamat yang diurapi. Jadi ketika membahas yang diurapi, saya lupa bilang bahwa di dalam Alkitab hanya 3 jabatan yang diurapi, yaitu nabi, raja, dan juga apalagi satu, imam besar khususnya. Dan Yesus sudah datang sebagai nabi, dan saat ini dia sedang menjadi imam besar kita di bilik maha suci surga, dan nanti ia akan datang kembali sebagai raja untuk menjemput kita masuk ke surga. Itulah yang dilambangkan oleh Kores yang diurapi. Kemudian untuk Artasasta, dia adalah perlambangan orang-orang yang dekat dengan umat-umat Tuhan. Tapi dalam kehidupan mereka, khususnya seperti Artasasta, meskipun dekat dengan umat-umat Tuhan, tidak menjadi percaya oleh karena pergaulan dengan umat-umat Tuhan itu. Jadi orang-orang seperti Artasasta ini bisa diibaratkan mereka yang masa bodoh mengenai masalah Apatis. mengenai masalah kerohanian. Ya, yang penting saya bisa menolong, yang penting saya sudah berikan yang terbaik, ya sudahlah. Saya dengan keyakinan saya sendiri, oke, that's all, that's enough. Padahal Tuhan mau agar percayanya itu benar-benar percaya kepada Tuhan, bukan sekedar memberi. Kadang-kadang kita berpikir, oh saya sudah cukup memberi, enough, saya sudah cukup memberi, itu udah cukup. Tidak, pemberian memang banyak, tapi ingat semua pemberian itu pun dari Tuhan. Yang Tuhan mau adalah persembahan yang hidup, yaitu hati kita sendiri yang harus menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Iya juga ya, pelajaran itu kenapa gak aku kepikiran. Thank you pendeta. Oke. Baiklah, kita akan masuk ke dalam sesi kesimpulan. Tapi kita akan tunggu setelah yang satu ini. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi kesimpulan. Pendeta boleh memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini?
Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, sebagaimana yang sudah saya sebutkan berulang-ulang mengenai Koresh, yang adalah di Old Testament Messiah, yang melambangkan Yesus, yang sudah datang sebagai Nabi, yang saat ini menjadi imam besar kita di bait suci bilik Maha Kudus di sorga, dan yang nanti akan datang sebagai Raja. Dan 3 jabatan itulah yang diurapi di dalam Alkitab, yaitu Nabi, Imam, dan juga Raja. Sedangkan Artasasta mewakili mereka yang meskipun dekat dengan umat-umat Tuhan, dekat dengan Yeremia, dekat dengan Nehemia, dekat dengan Ezra, Zerubabel, tetapi tidak berniat untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kita mau bukan hanya dekat dengan Tuhan dan umat-umat Tuhan, tetapi juga percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu dia, Day. Wah, baik. Terima kasih banyak Pendeta untuk kesimpulannya. Saat ini kita akan berdoa Pendeta supaya pelajaran ini dapat melekat di hati kita, terutama juga teman-teman Facebook di rumah yang sedang menonton episode kali ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak pengasih, terima kasih untuk kesempatan yang sudah kami boleh luangkan bersama, menyaksikan pelajaran penting mengenai Raja Koresh dan Raja Artasasta, raja-raja yang berkuasa pada zaman kekuasaan kerajaan Persia. Sebagaimana Tuhan sudah menubuatkan tentang Koresh yang melambangkan Mesias yang akan datang sebagai Nabi, Imam, dan Raja Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami juga mau melakukan yang baik dan dipakai Tuhan, menjadi umat-umat yang diurapi oleh Engkau sendiri ya Tuhan, untuk memberitakan bahwa Engkau akan segera datang, menjemput kami sebagai Raja yang diurapi. Dan sebagai contoh dari kehidupan Artasasta, meskipun dia belum bertobat, tapi Tuhan mau menggunakan dia. Kami percaya di luar sana banyak orang-orang yang mau Tuhan gunakan meskipun mereka belum bertobat untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah kami sebagai umat-umat Tuhan juga mau bekerja sama dengan kehendak Tuhan, melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan dalam membangun rumah Tuhan, yaitu tubuh kami sendiri sebagai bait suci Roh Kudus, sehingga kami benar-benar kedapatan tak bercacat celah ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Inilah doa permohonan penyerahan kami ke dalam Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah berkenan mendengarkan dan menyempurnakannya, karena sudah kami panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat, Imam Besar, Raja, Hakim Pembela kami, Tabib Besar kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih, kasih banyak Sister. juga buat teman-teman Facebook di rumah yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka, kasih like-nya. Dan kalau mau tokoh Alkitab kesayangannya dibahas di episode selanjutnya, langsung aja tulis tokohnya di kolom komentar. Dan supaya gak ketinggalan update, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, dan juga follow social media Hope Channel Indonesia. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.